Sing a little louder. In the presence of my enemies, oh, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Heaven comes to fight for me. In the presence of my enemies, oh, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Heaven comes to fight for me. Yeah, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. In the presence of my enemies, oh, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Heaven comes to fight for me. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a If I told you my story, you would hear hope that wouldn't let go. If I told you my story, you would hear love that never gave up. And if I told you my story, you would hear life, but it wasn't mine. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of you. If I told you my story, you would hear victory over the enemy. If I told you my story, you would hear freedom that was won for me. And if I told you my story, you would hear life overcome the grave. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my
my song, praising my Savior all the day long. Of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and when mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell Of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and when mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of Him. Yes, to tell you my story is to tell of Him. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. It's hard to imagine where I'd be without you. The truth is, I've learned so much by simply watching you. I've learned what it means to care about people and put others before myself. I've learned how to live a life of integrity and have the heart of a servant. I've learned to honor God in all I do and seek His will for my life. Thank you for the discipline I deserved and the grace I did not. Thank you for guiding me, encouraging me, and picking me up when I failed. Thank you for living out your faith and showing me how to live out mine. As I look back, I can see moment after moment where your strength, your wisdom, and your love made all the difference. There's so much of you I carry with me, memories I treasure, and lessons I cherish. Today, Dad, I want to say thank you and let you know just how much I love you. Happy Father's Day. Salam Bapak Ibu semua, hari ini kita masuk dalam minggu ketiga bulan Juni dan kita bersyukur bersama-sama karena kita merayakan Father's Day. Happy Father's Day untuk semua Bapak-Bapak NLCC Indonesia maupun semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan bahas secara khusus tentang iman seorang ayah bangsawan yang terambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Mari kita berdoa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami merayakan Father's Day dan kami percaya Engkau sendiri yang menciptakan, memberikan tiap bapak, tiap ayah dalam hidup kami untuk menjadi berkat, menjadi teladan, memelihara hidup kami dan melakukan apa yang Engkau inginkan dalam dunia ini. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini tentang ayah bangsawan, tentang imannya, boleh menjadi berkat untuk kami semua, secara khusus untuk semua bapak-bapak, semua ayah di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya suka salah satu judul buku yang ditulis oleh Dr. James Dobson yang berjudul Parenting Isn't for Cowards. Sebagai ibu dari 3 anak, saya juga tahu bahwa membesarkan anak-anak bukan hal yang dilakukan oleh seorang pengecut, bukan untuk seorang pengecut. Saya ingat kisah tentang seorang bapak yang membawa anaknya berusia 3 tahun ke grocery.
ke grocery store. Waktu masuk, dia taruh anaknya dalam kereta, dia dorong untuk cari barang dari aisle ke aisle. Ada seorang ibu yang memperhatikan bapak ini karena anak kecil berumur 3 tahun, anak laki-laki berumur 3 tahun ini pertama mengeluh dengan suara kecil. Waktu dia mengeluh dengan suara kecil, ayahnya bilang, "Sabar ya William, kita cuma sebentar." Mereka masuk dari aisle ke aisle mencari barang. Anak ini dari yang mengeluh kecil menjadi kemudian mengeluh lebih besar. Mulai memberontak, mulai marah. Bapaknya masih bilang, "Sabar ya William, kita hanya masih butuh beberapa barang lagi. Sebentar lagi kita akan ke mobil dan semua akan baik-baik saja." Lalu ibu ini terus memperhatikan, bapak itu pindah ke aisle lain, anak ini makin menjadi. Dari tadi yang hanya berteriak kecil, berteriak besar, kemudian sekarang dia mulai menendang-nendang kereta dan menendang barang di dalam kereta. Bapaknya masih dengan sabar katakan, "Sabar ya William, tinggal beberapa saat lagi dan kita akan ke mobil dan kita akan pulang ke rumah. Kamu akan baik-baik saja." Waktu dia keluar, sesudah bayar, dia keluar ke mobil, ibu ini mengikuti bapak ini dan dia katakan, "Wah, saya salut. Kamu ini luar biasa. Membawa anak laki-laki berusia 3 tahun, grocery, dan kamu bisa sabar untuk menahan kemarahanmu terhadap anakmu yang sudah marah, memberontak, menangis, berteriak, dan menendang-nendang semua kereta dan barang." Lalu bapak ini ketawa, dia bilang, "Saya yakin kamu tidak mengerti. Ketika saya sedang berkata, 'William, sabar ya William. William, sebentar lagi kita akan masuk ke mobil. Sebentar lagi belanjaan akan selesai. Saya sedang berbicara kepada diri saya sendiri.'" Bapak Ibu, cerita ini memang lucu. Tapi bukankah itu yang dilakukan atau terjadi dalam hidup bapak-bapak di Amerika? Saya tahu Bapak Ibu khususnya bapak-bapak yang tinggal di Indonesia memang lebih mudah menurut saya. Selama 32 tahun tinggal di Indonesia, saya boleh melihat bapak-bapak di Indonesia lebih mudah untuk memegang tanggung jawab sebagai ayah, walaupun tidak gampang pasti. Tapi challenge khusus untuk bapak-bapak di Amerika karena bapak-bapak di Amerika mereka harus mengerjakan semua hal yang di bagian dunia lain kebanyakan dikerjakan oleh ibu, oleh pembantu, oleh keluarga, oleh tetangga dan sebagainya. Sebagai seorang bapak di Amerika, dia bekerja mencari nafkah. Dia membantu mengurus laundry. Dia membantu mengganti popok anak-anak. Dia membantu grocery. Dia membantu kadang-kadang harus cuci piring seperti yang Pak Riki buat. Dia harus melakukan hal-hal yang mungkin bapak atau ayah di dunia lain tidak melakukannya atau boleh dikatakan tabu melakukannya. Waktu anak-anak saya masih kecil di Sidoarjo, saya ingat sekali kakak saya berkunjung, kakak saya nomor 3 yang sudah meninggal, Yos, dia berkunjung ke Sidoarjo. Dan dia terkejut melihat Pak Riki membantu saya buat susu anak, ganti diaper, cuci botol dan sebagainya. Dia bilang, "Wah, kamu beruntung sekali karena Riki itu mau mengerjakan semua hal yang tidak semua ayah mengerjakannya. Saya sendiri tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu." Bapak Ibu, sehingga sekali lagi kita wajib atau layak untuk merayakan Father's Day di Amerika. Karena bapak-bapak di Amerika secara khusus spesial melakukan tugas yang jauh lebih besar dari bapak-bapak di tempat lain. Apalagi Bapak Ibu dengan menghadapi yang namanya anak sakit. Saya rasa anak sakit itu merupakan beban yang paling besar, paling berat untuk orang tua. Apalagi waktu itu anak-anak masih kecil, kalau mereka sakit mereka belum bisa bilang apa-apa. Saya ingat waktu itu Devia baru berusia 4 bulan. Saya menyusui dia dan saya karena batuk, saya nggak mau batuk, berlanjut dan jangkit ke Devia. Saya minum air jahe dan rupanya itu kebanyakan, kekerasan. Sehingga Devia minum ASI, kemudian dia murus-murus dan muntah-muntah. Saya ingat juga waktu itu ada kakak saya nomor 4, kakak Adam. Dia bilang, "Kamu harus bawa ke rumah sakit karena itu sudah jam 12 malam." Bersama dengan dia pesankan taksi, kami pergi ke rumah sakit dan Devia diberi infus di sana selama 2 hari sampai sembuh. Bapak Ibu,
Bapak Ibu lihat, ketika anak sakit, ini sesuatu yang merupakan beban berat untuk orang tua, termasuk untuk ayah. Termasuk untuk ayah dengan beban yang begitu banyak yang harus mereka tanggung, mencari uang dan sebagainya. Dan inilah yang terjadi dengan kisah yang kita baca hari ini, kisah dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ayah bangsawan ini mengalami anaknya sakit keras, mau mati, sekarat. Dan inilah kondisi terberat yang pernah dialaminya, yang membawa dia ke titik iman yang patut kita teladani. Saya baca sebentar bagian ini, Yohanes pasal 4, 46 sampai 54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapak Ibu, Alkitab tidak menyebutkan siapa nama ayah bangsawan ini dan tidak banyak diketahui tentang dia. Yang pasti dia adalah keluarga kerajaan, posisinya sangat tinggi. Dia adalah keluarga kerajaan Herodes Antipas dan dia punya banyak pelayan yang menunjukkan bahwa secara ekonomi dia adalah orang kaya. Tapi bangsawan ini juga adalah seorang ayah. Dia bangsawan, dia punya kedudukan tinggi, dia punya harta yang banyak, tapi dia seorang ayah. Anaknya sakit keras sampai dia takut kalau anaknya ini sampai harus mati. Karena itu, Bapak Ibu lihat dalam bagian ini, Yohanes dengan sengaja mengangkat bagian ini, menceritakan bagian ini. Karena begitu banyak mujizat Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus buat selama hidupnya. Pelayanannya 3,5 tahun tidak dicatat, tapi bagian ini dicatat untuk menunjukkan kepada kita bahwa kekayaan, kedudukan, semua harta yang kita miliki tidak dapat menyelamatkan nyawa orang yang kita kasih. Tidak dapat menyelamatkan nyawa anak kita, termasuk nyawa dari anak ayah bangsawan ini. Tidak dapat kita andalkan harta, kedudukan, kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Selama masa pandemik dari tahun 2020 sampai dengan detik ini saya lihat banyak orang kaya yang kehilangan anak mereka dan harta mereka tidak dapat menyelamatkan nyawa anak-anak mereka. Sehingga Bapak Ibu, saya ingin kita melihat bagian ini sebagai tujuan dari iman seorang ayah, teladan dari iman seorang ayah yang ditulis dalam Yohanes 4 dengan tujuan atau goal tertinggi seperti yang ditulis oleh Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes katakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang apa? Tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi Yohanes sengaja mencatatnya. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya, itu tujuan tertinggi, bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sehingga mari kita belajar 4 hal atau 4 tahap iman dari iman ayah bangsawan ini. Yang pertama adalah iman ayah bangsawan ini adalah iman yang lahir dari krisis kehidupan. Bapak Ibu lihat ayat 47 dikatakan, ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya. Ia meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab apa? Anaknya itu hampir mati.
Bapak Ibu, iman seseorang kebanyakan lahir ketika kita mengalami penderitaan, mengalami krisis hidup, mengalami hal-hal yang kita tidak dapat menanggulanginya seorang diri dan kita merasa hopeless, merasa putus asa. Dan ini yang terjadi dengan ayah bangsawan ini. Alkitab tidak memberitahukan dia agama dia apa, yang pasti dia tidak percaya Tuhan Yesus sebelumnya. Tapi ketika anaknya dikatakan hampir mati, mau meninggal, keadaan darurat, kehidupan ayah bangsawan ini berubah 180 derajat. Dalam hati dia tidak berpikir lagi orang mau pikir apa tentang saya. Saya bangsawan, saya orang punya kedudukan tinggi, apapun dia nggak peduli Bapak Ibu. Dia berjalan 20 miles dari tempat dia untuk bertemu Tuhan Yesus demi meminta supaya anaknya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kata meminta dalam ayat 47 dipakai kata yang sama dengan begging, artinya bukan hanya sekedar meminta, tapi meminta dengan amat sangat, dengan minta dengan belas kasihan supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan anaknya. Jangan sampai anaknya mati. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bagian ini, mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kana Galilea adalah ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur atas permintaan seorang ibu, ibunya sendiri. Tapi bagian ini adalah mujizat kedua yang merupakan atau terjadi karena permintaan seorang ayah bangsawan. Ayah ini khusus melakukan hal apa saja, perjalanan jauh, bertemu Tuhan Yesus, dan mungkin dicemooh oleh orang lain demi meminta kesembuhan bagi anaknya. Imannya lahir di tengah keputusasaan, di tengah ketidakpengharapan. Dia mungkin sudah mencoba berbagai hal. Saya yakin karena dia orang kaya, dia sudah mencoba berbagai obat, datang ke berbagai tabib untuk menyembuhkan anaknya, tapi anaknya tidak sembuh, malah mau mati. Sehingga iman yang lahir di tengah krisis ini adalah iman yang murni, yang menjadi tanda ke arah iman yang benar, iman yang dewasa. Dan inilah yang harusnya terjadi dalam hidup semua manusia, khususnya semua ayah di seluruh dunia. Ketika kita belajar membawa beban kita, persoalan kita, pergumulan kita yang tidak dapat kita atasi ke bawah kaki Yesus. Saya tahu kebanyakan bapak-bapak dalam pergumulannya lebih banyak memakai rasio, memakai akal, karena memang Tuhan menciptakan kaum laki-laki seperti itu. Tapi ada saatnya Tuhan membawa kaum laki-laki ayah sampai kepada titik dia tidak dapat lagi memakai rasio dia ketika mengalami krisis kehidupan. Tapi satu-satunya jalan adalah beriman dan datang di tengah krisis kepada Tuhan Yesus sebagai sumber atau jalan keluar. Saya ingat satu waktu kami baru pindah ke sini, Devia sekolah masih SD kelas 2. Tiba-tiba sekolah telepon kami bilang tangannya itu, jarinya itu kemasuk staples sangat dalam dan mereka tidak bisa keluarkan dengan berbagai cara. Sehingga mereka katakan, kamu mau kami atasi atau kamu atasi sendiri. Kami benar-benar panik karena kami pikir, wah kalau sampai harus ke rumah sakit, berapa kami harus bayar karena waktu itu kami belum punya insurans. Nah, sekolah bilang, ini kalau kami atasi, kami akan bawa dia kasih bius sebentar, lalu dioperasi, diambil bagiannya ini, tapi melalui bius lokal sebentar. Saya dalam pikiran saya dan Pak Riki, wah ini serius benar. Pak Riki bilang, tidak, saya akan ambil anak saya bawa pulang. Pak Riki bawa pulang, sampai di rumah, dikasih minyak tawon, terus Pak Riki kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus dicabut. Dan sembuh. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa paniknya orang tua, khususnya ayah ketika melihat anaknya seperti itu. Tapi sekali lagi, iman seringkali lahir dari tengah-tengah krisis, dari tengah-tengah keadaan tidak berdaya. Yang kedua, iman ayah ini tidak sampai kepada iman yang lahir dari tengah krisis. Tapi kemudian muncul ke tahap berikutnya adalah iman yang mencari mujizat. Ayat 48. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Bapak Ibu, memang dalam bagian kedua ini, tahap kedua ini, iman yang mencari mujizat. Memang kalau kita tidak hati-hati menimbulkan bahaya, walaupun ini memang tahap iman. Krisis, mencari mujizat.
Kenapa saya katakan bahaya? Karena ketika dia begging Tuhan Yesus untuk meminta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit keras, Tuhan Yesus tidak menjawab kepada ayah ini, tapi Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang ditujukan kepada orang sekelilingnya pada masa itu. Tuhan Yesus bilang, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kalimat ini ditujukan Tuhan Yesus kepada orang-orang Galilea yang terkenal keras kepala, yang terkenal tidak percaya akan mujizat Tuhan, yang memandang Tuhan Yesus rendah. Karena apa? Memang Nabi selalu dianggap rendah, tidak dianggap di tempat kelahirannya sendiri, dan itu yang terjadi terhadap Tuhan Yesus dan para nabi. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, Tuhan Yesus maksudkan adalah orang-orang Galilea ini tidak percaya akan mujizat yang Tuhan Yesus buat. Mereka berpikir bahwa, oh, Yesus itu buat mujizat dari kuasa Beelzebul, dari kuasa setan, kuasa iblis. Sehingga waktu mereka melihat Yesus mengubah air menjadi anggur, lalu Yesus pergi ke daerah lain, melakukan mujizat di sana dan mereka mendengarnya, wow, sekarang mereka melihat Yesus seperti superstar. Tapi waktu Tuhan Yesus hendak mengadakan mujizat untuk anak dari ayah bangsawan ini, Tuhan Yesus katakan, jika kamu tidak melihat tanda, kamu tidak melihat mujizat, kamu tidak percaya. Artinya ini tingkatan iman yang benar-benar rendah sebenarnya. Kamu mengharapkan mujizat, kalau kamu nggak melihat mujizat, kamu tidak mau percaya. Apakah iman seperti ini salah, Bapak Ibu? Tidak sama sekali. Tapi saya katakan tadi, iman seperti ini ada dalam bahaya. Kalau apa? Karena kadang-kadang iman seperti ini pada awalnya, wow, Tuhan buat mujizat untuk saya. Tapi lama-kelamaan beriring waktu, kita bisa berbalik dari jalan Tuhan. Meninggalkan Tuhan karena iman kita sampai kepada iman yang dangkal. Yang hanya mengharapkan mujizat untuk percaya, tapi kemudian kehilangan iman karena pergumulan hidup yang lain. Saya ingat satu bapak yang pernah kami layani di pos PI di Tanggulangin. Anaknya ini tiap malam jam 12 malam selalu seperti orang kerasukan, apalagi kalau bulan purnama. Sehingga dia minta didoakan. Kami ambil waktu untuk doa puasa, tapi tidak terjadi apa-apa dengan anak ini. Keluarganya keluarga dari agama sepupu. Kemudian, tiap kali kita berdoa, doa puasa pun anak ini tidak mengalami kesembuhan, Bapak Ibu. Kemudian dokter Samuel, dokter dari GKK Sidoarjo, periksa, dia bilang ini anak ayan, sehingga dia kasih obat ayan, dan anak ini sembuh. Nah, waktu Bapak ini melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib, yang selama ini dia sudah habis uang, hanya tukang bakso sudah habis uang untuk berobat dari tempat ke tempat. Dia kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kemudian saya nggak tahu apakah dia masih tetap percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Tapi iman seperti ini adalah iman yang kalau kita tidak hati-hati, bahaya. Karena sesudah mendapatkan mujizat, orang bisa kembali ke kepercayaan lama. Yang kedua, iman seperti ini kalau kita tidak hati-hati, seringkali dipakai iblis. Karena iblis pun dan nabi palsu pun dapat melakukan mujizat. Seperti yang ditulis dalam Matius 24 ayat 24. Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, orang pilihan pun dapat disesatkan dengan iman untuk mengharapkan mujizat. Sekali lagi iman ini tidak salah, tapi iman ini harus bertumbuh ke arah yang lebih tinggi. Karena sekali lagi, iblis pun dapat melakukan mujizat. Iman seperti ini tidak cukup. Karena apa? Orang yang hanya mengharapkan mujizat, mujizat, dan ketika semuanya itu didapatkan, kadang-kadang dia tidak menghargainya lagi. Ataupun ketika dia mendapatkannya, dia tidak menghargai karya Yesus, karya keselamatan Yesus. Sehingga kita bersyukur bahwa ayah bangsawan ini tidak stuck sampai kepada iman seperti itu. Dia tidak berhenti sampai iman seperti itu. Tapi dia maju kepada iman yang berikut, yaitu apa? Iman dengan objek yang tepat. Menaruh iman kepada objek yang salah dapat merusak dan menghancurkan hidup kita. Tapi menaruh iman kepada objek yang benar, dalam hal ini Tuhan Yesus, akan membawa kita kepada sukacita, rasa puas, pertumbuhan iman yang lebih dalam lagi.
Karena sekali lagi, iman tidak bicara soal emosi, soal perasaan. Tapi iman bicara soal bagaimana kita mempercayai objek yang tepat. Sehingga dalam bagian ini lihat ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Bapak Ibu lihat dalam ayat 49 sampai ayat 51 ini, terjadi mujizat jarak jauh. Bapak ini belum melihat apakah anaknya sembuh atau tidak, tapi dalam bagian ini waktu Tuhan Yesus katakan, pergilah anakmu hidup. Dua hal yang dilakukan Bapak ini oleh ayah bangsawan ini. Apa? Yang pertama, dia percaya. Dia percaya walaupun Tuhan Yesus tidak ada di rumah dia, dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat jarak jauh. Dia percaya bahwa anaknya yang sekarat dengan hanya berkata demikian anaknya sembuh. Bapak Ibu, Bapak ini tidak bisa langsung mengkonfirmasi seperti kita pada masa sekarang. Dengan kecanggihan teknologi kita bisa call, coba cek anak saya sudah sembuh nggak ya? Coba cek dia jam berapa sembuh, seperti apa keadaannya. Tidak bisa. 20 miles menempuh perjalanan jauh. Dia harus menanti waktunya untuk melihat bahwa imannya menghasilkan buah karena dilakukan atau berobjek kepada objek yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama dia percaya saja, tapi Bapak Ibu lihat yang kedua dia taat. Tuhan Yesus katakan, pergilah anakmu hidup. Dia taat, dia pergi. Dia tidak lagi begging di bawah kaki Yesus dan dia katakan, Tuhan tolong saya nggak bisa lihat dia sudah sembuh atau enggak. Tuhan tolong gini atau tidak. Dia langsung pergi. Dia langsung taat mengikuti perintah Tuhan untuk pergi. Percaya dan taat. Iman selalu bicara soal ketaatan. Ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa ketaatan adalah sia-sia. Bapak Ibu, untuk para ayah yang sekali lagi, semua ayah memakai logika. Memang hal ini tidak gampang. Karena ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu, kita ingin memakai rasio kita, ingin membuktikannya dengan fakta. Kita tidak hanya mau percaya begitu saja, tidak. Karena itu, dengan bagian ini, kalau kita sebagai ayah Kristen belajar seperti ayah bangsawan ini, mempercayai Tuhan, percaya ini objek yang tepat, mengharapkan mujizat Tuhan kepada objek yang tepat, percaya saja dan taat apa perintah Tuhan. Mungkin Tuhan bilang diam saja untuk persoalan kamu. Untuk persoalan kamu jangan bicara, duduk diam, tenang, jangan membela diri dan sebagainya. Taat saja. Mungkin Tuhan mau kita seperti itu. Atau mungkin Tuhan mau memberi kita perintah melakukan hal yang lain. Ampuni dulu baru aku buat mujizat untuk kamu. Bertobat dulu baru aku membuat mujizat untuk kamu. Lakukan ini, ketaatan ini baru aku buat mujizat untuk kamu. Apa saja. Belajar untuk taat. Dan tidak terus-menerus memakai rasio kita di atas iman kita. Yang terakhir, iman yang keempat. Iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu lihat tadi Yohanes 20 ayat 30-31, Yohanes menuliskan bahwa tujuan dari mujizat Tuhan ini pada akhirnya untuk membawa seseorang beriman kepada Tuhan Yesus, kepada iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu, objek yang tepat, percaya kepada objek yang tepat, membawa bangsawan ini kepada dua hal. Yang pertama, dalam perjalanan pulang, dia mendapat kabar dari para hamba-hambanya bahwa anaknya sembuh dan hidup. Dan mujizat itu terjadi pada saat yang sama, pukul 1. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, pergilah anakmu hidup. Dia cek jam berapa? Oh, kira-kira jam 1. Oh, itu jam yang sama. Ketika Tuhan Yesus katakan, pergilah anakmu hidup. Sehingga dia mengalami jawaban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, anaknya mengalami kesembuhan secara fisik. Ini hal yang luar biasa bagi dia. Tapi yang kedua adalah, ayah bangsawan ini mengalami tidak saja kesembuhan fisik bagi anaknya, tapi kesembuhan rohani bagi dirinya. Dia yang tadinya bukan orang percaya, sekarang menjadi percaya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 53 katakan, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya.
Bapak Ibu bukan saja ayah bangsawan ini yang percaya, tapi seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bahkan para hamba-hambanya. Tidak banyak yang mengetahui siapa ayah ini, tapi kemungkinan para ahli teologi katakan ayah bangsawan dalam Yohanes 4 ini adalah ayah yang sama yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 13 yang bernama Menahem. Dan Menahem ini kalau memang benar ini adalah dia kemudian menjadi pemimpin gereja di Antioquia. Biasanya ibu-ibu yang membawa keluarga untuk diselamatkan. Tapi dalam kasus ini luar biasa, ayah bangsawan ini, kalau memang namanya Menahem, adalah ayah yang membawa seisi keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, kadang-kadang kita gagal sebagai ayah. Itu lumrah karena kita manusia. Kita gagal untuk memberikan teladan iman kepada istri dan anak-anak kita. Tapi kita tidak boleh tinggal diam di situ. Kita harus bangkit. Mungkin hari ini adalah hari di mana Tuhan katakan, bangkit kamu, jangan diam. Jangan menyerah. Bangkit sebagai ayah yang punya iman, yang menunjukkan teladan iman kepada keluargamu, kepada orang-orang sekelilingmu, kepada teman-teman kerjamu, kepada siapa saja. Saya menutup bagian ini dengan kisah tentang Tony Evans. Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu Tony Evans, tapi Tony Evans ini adalah penginjil yang terkenal di Amerika, seorang penginjil yang sangat-sangat berpengaruh di Amerika. Dia menceritakan kisah hidup dia tentang ayahnya yang bernama Arthur Evans. Dari kecil sampai umur 10 tahun bagi dia hidup dia seperti hidup dalam neraka. Karena papa mamanya setiap hari kerjanya hanya bertengkar, berantem, dan bagi mereka kalau sampai mereka bercerai, orang tuanya bercerai itu sesuatu yang wajar. Karena pertengkaran terjadi tiap hari dalam rumah mereka. Orang tuanya orang yang miskin, boleh dikatakan tidak punya banyak. Orang tuanya juga menikah muda, dia punya 3 adik. Tony Evans ini anak paling tua. Dia cerita bagaimana ketika umur 10 tahun, semua kondisi itu berubah. Ketika satu waktu 2 orang datang bertemu bapaknya dan katakan, Arthur, kamu tahu kemana kamu akan pergi kalau dunia ini berakhir? Kalau kamu mati, kemana kamu akan pergi? Arthur katakan, saya nggak tahu kemana. Kemudian dia dibawa ke gereja, dia dilayani, diceritakan bagaimana dia bisa punya jaminan keselamatan kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Singkat cerita, Arthur bertobat malam hari itu, membuka hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak malam itu, hidup Arthur berubah 180 derajat. Dari sebelumnya seorang yang penuh emosional, yang jahat, yang kasar, kemudian menjadi seorang Kristen yang rajin beribadah, tapi tidak itu saja. Tiap malam sesudah istri dan anak-anaknya tidur, dia duduk di sofa di ruang tamunya, berdoa, berlutut, menangis, meminta Tuhan menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu, itu terjadi tiap hari. Istrinya benar-benar membenci dia ketika dia masih hidup lama. Tapi lebih membenci Arthur lagi sesudah dia mengalami kelahiran baru. Rasanya ada roh dalam hati dia yang ingin marah dan berontak terhadap Arthur. Sampai satu waktu, satu malam istrinya turun dari kamar atas. Arthur sedang berdoa. Dia katakan, kenapa kamu tidak pernah marah ketika saya marah kepada kamu? Ketika saya melakukan hal-hal yang harusnya membuat kamu emosi dan marah kepada saya. Arthur katakan, karena saya punya rahasia yang berbeda. Dan malam hari itu dia layani istrinya bertobat. Kemudian mereka melayani anak-anaknya, semuanya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Komitmen mereka adalah untuk melakukan Bible study 1 kali seminggu di rumah mereka. Beribadah tiap hari Minggu walaupun sebagai long sermon. Dia pulang malam kerja sampai malam dia tetap bangunkan anak-anaknya. Capek tetap ke gereja. Dan luar biasa kesaksian Tony Evans tentang bapaknya. Dia bilang, bapak saya hidup dalam integritas. Apa yang dia katakan dari Alkitab, dia lakukan. Dan itu yang menjadi teladan iman untuk kami. Yang membuat kami semua berubah dan membuat kami semua hidup dalam jalan Tuhan sampai detik ini. Bapak Ibu, saya nggak tahu pergumulan apa Bapak Ibu di rumah. Mungkin kita sedang bergumul dengan keluarga yang belum diselamatkan.
Kita sedang bergumul dengan masalah finansial, masalah ekonomi, masalah kesehatan, pergumulan di kantor, pergumulan dengan anak-anak yang memberontak, pergumulan dengan pekerjaan kita, pergumulan dengan teman sekerja kita, apapun itu. Sudahkah Bapak Ibu hidup, khususnya ayah, para ayah, hidup dalam iman seperti iman ayah bangsawan ini? Kalau belum, mungkin kita mulai belajar menekuk lutut di hadapan Tuhan, bertobat dan melakukan hal seperti yang diteladani oleh ayah bangsawan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa untuk tiap ayah di seluruh dunia. Kadangkala kami gagal sebagai ayah yang menunjukkan teladan iman kepada keluarga kami. Tapi kami tahu ketika kami gagal, Roh Kudus akan menolong kami untuk bangkit lagi. Tolong kami untuk tidak tinggal tergeletak jatuh, tapi bangun sebagai ayah yang bisa membangun kepercayaan, rasa percaya dalam hidup keluarga kami, hidup anak-anak dan istri kami. Tolong kami untuk bangun lagi hidup dalam integritas sebagai seorang ayah, hidup dalam iman kami kepada Tuhan dan menjadi teladan untuk keluarga kami, tempat kerja kami, lingkungan kami, tetangga kami, gereja kami. Hamba berdoa Tuhan memberkati tiap ayah di seluruh dunia hari ini, sehingga mereka semua boleh menjadi ayah yang sungguh hidup dalam iman yang penuh rasa takut akan Tuhan. Iman yang pada akhirnya membawa keselamatan bagi seluruh isi keluarga kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Happy Father's Day. Bapak Ibu, doa saya supaya kita diberkati dengan ibadah hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya selamat ulang tahun untuk Carmen tanggal 14 Juni dan untuk Tante Edith tanggal 17 Juni. Kiranya Tuhan memberkati Carmen dan Tante Edith. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari kita menundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. If I told you my story, you would hear hope that wouldn't let go. If I told you my story, you would hear love that never gave up. And if I told you my story, you would hear life, but it wasn't mine. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of you. If I told you my story, you would hear victory over the enemy. If I told you my story, you would hear freedom that was won for me. And if I told you my story, you would hear life overcome the grave. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness
draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of Him. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and when mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of the grace that is greater than all my sin. Of when justice was served and when mercy wins. Of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of Him. Yes, to tell you my story is to tell of Him. This is my story. This is my song, praising my Savior